Saya kan tidur di basement bawah nih. Iya. Kalau saya tidur kan lampu selalu saya matiin. Iya, gelap total berarti ya? Iya. Itu pernah satu kali selama saya kerja di sini kayak ada yang ngangkat gitu kaki saya. Waduh. Oke, silakan duduk Mas Samsul, the man ya kan. Posisinya udah bagus sih, Gi? Bagus. Oke, kita mau tanya-tanya nih sedikit nih sama Mas Samsul. Di sini Mas Samsul udah berapa lama, Mas? Udah sekitar 7 bulan sih. 7 bulan, wah sama ya, hampir setahun juga ya. Jadi Mas Samsul ini supirnya Autap gitu ya. Dia nih sering bawa mobil. Kamarnya tepat di depan parkiran Aveo tadi yang dari tadi kita ceritain ya kan. Tepat banget, bener-bener depannya persis gitu. Nah, kita mau tanya-tanya nih Mas Samsul, selama 7 bulan di sini ada nggak cerita-cerita yang Mas Samsul alamin gitu? Sosok-sosok aneh yang Mas Samsul lihat. Kalau Mbak Asri kan emang bisa lihat nih. Kalau Mas Samsul pribadi bisa lihat nggak? Kalau saya pribadi sih ngerasain memang ada di sini. Ngerasain. Iya. Tapi kalau bisa lihat, maksudnya Mas Samsul nih punya ini nggak? Punya kemampuan untuk ngeliat kayak gitu nggak? Kalau ngeliat-ngeliat sih nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau yang dirasain ada. Kalau Tapi yang dirasain ada. apa tuh? Pengalaman apa aja tuh yang Mas Samsul rasain? Kayak di kamar saya kan di bawah nih, di Ha, basement. mm-mm. Itu kan kalau nggak ada orang tuh sering tuh kedengeran tuh di atas ada yang mainin pintu, buka tutup, buka. Waduh. Branding lagi. Kok ada aja tingkahnya, beda lagi nih, bener. Ini cerita beda lagi nih. Terus di tangga. Pintu juga, mana? Pintu atas ini. Yang ruang tamu. Iya, pas di bawah kan kamar saya, di atasnya tuh. Oh iya, ruang tamu itu yang tadinya kekunci nggak bisa dibuka itu. Iya. Lah kan itu kekunci kok dimainin, ya kan? Itu kan kadang bisa buka. Kekunci rusak ya? Iya, kekunci rusak. Jadi waktu itu sempat kekunci rusak gitu, guys. Baru banget dibetulin itu ya seminggu ya 2 minggu lah, seminggu atau 2 minggu yang lalu tuh baru datang orangnya betulin gitu kan. Karena sebelumnya tuh kayak kekunci, terus dia nggak bisa kuncinya tuh nggak bisa diputar gitu, jadi kayak kekunci terus kayak kekunci mati gitu. Jadi kalau ditarik dipaksain malah yang lepas itu aksen pintunya malah rontok gitu kan. Jadi kita sempat aksesnya itu nggak ada yang dari situ. Kalau masuk ke sini, masuk ke kantor ini nggak ada yang lewat ruang tamu. Bahkan waktu itu sempat ada beberapa kali tamu datang gitu ya. Itu akhirnya lewat pintu samping. Jadi agak muter gitu dari basement, lewat pintu samping, lewatin kolam renang dulu, baru masuk ke ruang tamu. Ya itu dimaininnya kayak gimana, Mas? Maksudnya kayak didobrak-dobrak gitu atau dibuka, Nggak ditutup? dibuka, buka tutup aja gitu. Jadi kayak jeduk gitu. Iya, sama kayak kita buka pintu. Buka, tutup gitu. Waduh, itu biasanya kejadiannya jam berapa? Itu sekitar jam, kalau saya belum tidur sih sekitar jam 11.30. Oh, bandel nih berarti Mas Samsul, jam 11.30 belum tidur. Ya itu kan suka kalau nggak bisa tidur. Oh, jangan dibahas itunya ya. Jadi jam 11.30. Iya, Berarti setengah 12 malam gitu. iya, Itu ada yang mainin pintu. iya. Walaupun lagi nggak ada yang nginep gitu. Lagi kosong. Siapa tahu kalau lagi ada yang nginep, siapa tahu emang yang mainin Pedro. Pokoknya dia kemarin waktu situasinya nggak ada yang nginep. Nggak ada yang nginep. Iya. Dibuka, ditutup gitu. Iya. Lama nggak? Maksudnya apa Mas Samsul cuma dengar sekali gitu terus udah hilang Lumayan suaranya? lama juga. Terus ada yang lari-larian gitu di tangga. Waduh. Tangga mana? Di tangga ini akses ke bawah, di atas. Mau masuk. Atas Ya, ini. aduh. Oh, tangga sini ya sih. Kedengaran kan Mas, suara kayunya kan Mas? Iya. Kalau itu soalnya gue juga ada cerita. Gue juga. Makanya kalau yang tangga basement baru denger nih, oh ternyata bukan. Ternyata tangga yang ini kita mau naik ke kantor. Mau naik ke ruang edit karena kan sekarang ruang editnya udah dipindahin ke atas nih, guys. Jadi tuh ada tangga utama gitu, tangga gede. Karena kan kalau yang bawah itu kan hitungannya pintu samping lah ya ibaratnya. Nah, pintu utamanya tuh yang tadi kekunci, yang tadi Autap cerita, terus itu langsung ada tangganya lebih gede gitu, yang seharusnya kalau misalkan ada tamunya itu keluarga ya masuknya lewat situ gitu kan. Di situ ada yang lari-larian. Iya. Jadi kedengeran bunyi kayunya gitu ya. Ngek atau Iya, justru kayak orang langkah. Kayak orang langka gitu. Lama juga durasinya. Langkah sambil lari, iya lama juga. Suara kaki doang atau kayak sambil bercanda, kayak misalkan kayak ada suara anak kecilnya kah atau gimana gitu? Enggak, kalau yang saya dengar itu cuma sekedar lari-lari di tangga doang. Kira-kira satu
orang atau lebih? Satu orang sih. Satu orang. Iya. Dia naik, turun, lari gitu. Soalnya langkahnya nggak begitu rame bener. Oh, langkahnya nggak begitu rame guys. Jadi dia kayak cuma satu orang, tapi dia lari naik, terus lari turun, lari naik, lari turun gitu terus. Iya. Lama juga. Lama juga. 20 menit, 15 menit, Sekitar 10 menitan. 10 menitan. Pernah nggak ada kejadian abis bunyi pintu, terus bunyi lari-lari itu dalam satu waktu gitu maksudnya? Enggak pernah sih. Nggak pernah? Enggak. Jadi dia ganggunya tuh kayak antara ya kalau lagi buka tutup pintu doang. Iya. Kalau lagi lari-larian Iya. doang. Oh gitu. Ngapain dia lari-larian ke atas ke bawah ya? Bunyinya kedengeran sampai bawah. Kedengeran jelas. Jelas banget. Jelas banget. Padahal sebenarnya rumah ini lumayan kedap loh guys kalau dipikir-pikir ya. Temboknya itu agak tebel gitu. Kayak kita sering kalau syuting di atas atau di bawah gitu tuh teriak-teriakan. Tapi ya nggak bakal kedengeran sampai bawah. Berarti emang dia ya kenceng banget berarti suaranya gitu. Untuk bisa sampai kedengeran ke basement tuh apalagi ya kan kalau untuk yang misahin dari lantai 1 sama basement itu kan pasti lantainya bakalan lebih tebel lagi gitu. Jadi kalau bisa sampai kedengeran berarti emang ya kenceng banget dan memang tujuan utamanya si makhluk ini adalah ya emang untuk ngeganggu supaya kayak nih lu denger nih ada gua lo di sini. Ya caper betul, kayak semacam cari perhatian. Selain itu ada kejadian apa lagi gitu nggak? Yang saya alamin sih yang paling ngeri juga sih Pak. Yang Satu paling kali ngeri, tuh. oke nih, seru nih yang paling ngeri. Oke, apa nih? Saya kan tidur di basement bawah nih. Iya, Kalau saya tidur kan lampu selalu saya matiin. iya, gelap total berarti ya? Iya. Hmm. Itu pernah satu kali selama saya kerja di sini kayak ada yang ngangkat gitu kaki saya. Waduh. Duh. Pusing gue dengerin. Kakinya diangkat. Iya. Dua-duanya satu doang? Satu sebelah kiri. Ditarik nggak? Enggak, diangkat doang, turunin lagi. Tapi ngangkatnya nggak tinggi banget, angkat turunin lagi. Jadi kayak Mas Samsul tiba-tiba berasa, lah lo kok kaki Iya. gue naik? Itu Iya. Mas Samsulnya lagi tidur atau Belum tidur, baru mau tidur. baru mau tidur? Iya. Jadi kayak masih erep-erep gitu lah ya, maksudnya kayak sadar nggak sadar gitu, udah mulai ngantuk gitu ya. Kakinya diangkat. Iya, diangkat. Waduh. Terus yang Mas Samsul lakukan langsung apa? Langsung bangun gitu? Ya enggak juga, ngeliatin aja udah. Didiemin aja. Jadi Mas Samsul ngeliatin kakinya lagi diangkat gitu? Iya. Waduh. Tadi katanya ngeri tapi kok diliatin doang, didiemin doang gitu. Kalau saya mungkin udah jerit kali ya atau lari langsung. iya, ya mungkin ada orang yang agak langsung kaku kan karena saking takutnya langsung kayak nge-freeze gitu. Tapi mungkin yang saya lakukan selanjutnya adalah ketika udah nggak nge-freeze, saya nyalain lampu, saya setel TV yang kenceng atau HP gitu, YouTube yang volumenya gede gitu. Terus udah coba tidur. Tapi dengan suasana yang kayak kenceng gitu, rame gitu lah ibaratnya. Ya Mas Samsul tapi abis itu langsung lanjut tidur gitu. Ya lanjutin lagi. Itu kejadian cuma sekali doang tuh. Iya itu. Satu kali aja itu. Kalau ngedenger suara yang lain sih sering sih. Suara-suara apa tuh Mas? Ya suara kayak orang nangis ada juga kena. Aduh, kita belum ada yang pernah dengar nih suara orang nangis nih. Arahnya dari mana? Arahnya dari atas, lantai atas. Lantai atas dapur. Paling atas. Loteng itu ya. Iya, loteng. Nangis. Cowok, cewek? Cewek. Cewek. Iya. Nangisnya kayak gimana? Kayak kesakitan atau kayak sedih aja biasa? Kayak sedih biasa sih. Iya, betul kayak gitu. Anjir. Lama. Ya lumayan lama, tapi saya nggak terlalu gubris bener gitu. Bukan Basri yang nangis. Enggak, bukan. Orang tengah malam kok, masa iya Pak Asri nangis? Ngapain juga ya? Iya. Tengah malam. Jam berapa inget nggak Mas? Pokoknya dia mau mendekati jam 12 itu. Kalau suara itu mau mendekati jam 12 malam. Oh iya, dari tadi juga Mbak Sri cerita pokoknya setengah 12, jam 11. Mas Samsul tadi cerita setengah 12 gitu ya. Jadi emang di jam-jam itu. Saya pikir justru malah di jam-jam kayak 2, jam 3 gitu. Kalau jam-jam segitu ada nggak? Kalau jam-jam segitu saya mau udah tidur biasa. Iya benar. Oh, pantes. Benar. Jadi sebenarnya biasanya makhluk ini guys itu memang ngafalin, bukan cuma ngafalin maksudnya ya kan dia juga hadir di situ terus dia bisa lihat kan. Jadi dia ngafalin ininya, habit kita, kebiasaan kita. Jadi ya benar dia nggak mungkin nongol jam 3 jam 2 ya karena di sini nggak ada yang jam segitu masih bangun. Jadi yang jam segitu masih bangun aja terus setengah ngantuk supaya kalau dia cerita ke orang juga
Lu ngantuk kali gitu, kayak nggak begitu dipercaya gitu. Tapi kan orang kalau misalkan cerita kayak gitu, itu biasanya ada rasa beraninya muncul dikit ketika cerita. Oh yang bener lu gini-gini. Tapi kalau misalkan dia cerita kayak gitu, orang yang dia ceritain nggak percaya, si orang itu bakalan ngerasa takutnya tuh takut sendiri. Lah kok cuma gue yang ngerasain, cuma gue yang ngalamin, temen yang gue ajak cerita juga nggak percaya. Jadi setiap harinya, setiap malamnya ketika diganggu kayak gitu, dia juga jadi bakalan ngerasa sendiri. Walaupun sebenarnya kenyataannya di rumah itu ada orang lain, tapi dia kayak ngerasa sendiri. Jadi ketakutannya lebih dalam lagi, lebih dapat lagi gitu. Dan itu selalu sekitar pokoknya menuju jam 12 gitu ya. Yang mendekati jam 12. Oke. Ada lagi kejadian lain selain nangis tadi, terus apa lagi tuh? Naik turun tangga. Di bawah sih, kalau di bawah ada juga yang di mobil itu. Di mobil. Di dalam mobil kalau saya ngeliat sekilas. Duduk. Di dalam mobil dia duduk. Duduk di bangku Belakang. Gitu lagi ya. itu lagi ya. Di mobil apa? Di mobil Apeo kita lama. Iya emang itu udah ada sih pasti. Mas Samsul juga ngeliat ternyata guys. Karena mungkin ya tempatnya di situ kali ya Mas ya. Ya, Kan kalau dari yang Mbak Asri cerita kan sama yang saya sempat ngalamin juga, dan saya sempat cerita juga di konten saya waktu itu ya emang tempatnya di situ. Tapi jujur kalau misalkan yang di mobil Aveo saya nggak pernah lihat. Saya ngelihatnya itu kalau yang di mobil Aveo selalu saya denger ceritanya tuh dari Ibnu kah, dari siapa gitu kan. Tapi kalau saya pernah ngelihatnya justru ya yang di belakang atau di depan kaca ruang tamu yang basement, tapi atasnya atasnya persis itu kan ada jendela itu tadi yang tadi Auto bilang tuh ada kayak ventilasi udara. Depan situ persis lah gitu. Di situnya yang foto kemarin Indira camping kalau kalian tahu. Nah, lokasinya di situ. Nih ya, Auto munculin aja ya fotonya. Tuh. Nah, jadi lokasinya di situ tuh. Biasanya yang Auto pernah lihat di situ. Nah, kalau yang di mobil Aveo, Mas Samsul ngelihat sering atau cuma sekali? cuma sekali-sekali sih. Sekali-sekali. Iya. Sempat kelihatan agak jelas nggak gitu? Maksudnya apakah itu cewek, apakah itu cowok? Cewek kayaknya rambutnya panjang agak ikal-ikal. Cocok ya guys? Ikal. Ini kita nggak janjian ya? Kita nggak janjian ya Mas ya? Enggak. Saya cuma bilang, Mas Samsul nanti siap-siap ya, saya mau panggil. Mbak Asri siap-siap ya, saya mau panggil. Jadi nggak ada skrip di sini sama sekali, tapi semua ceritanya cocok. Rambutnya panjang, agak ikal. Ya, benar. Bajunya? Bajunya sih nggak terlalu ngelihat gitu. Pokoknya ngelihat sepintas kepala cewek rambut ikal. Wah, merinding lagi. Jadi kelihatan kepalanya gitu ya? Iya. Nah, Mas Samsul ngelihatnya dari kan berarti kalau kamar Mas Samsul di bawah situ kan berarti yang madep ke kamar Mas Samsul kan pantatnya. Iya. Mas Samsul ngelihat dari pantat mobilnya atau dari depannya? Dari depan. Dari depan. Dia duduk di bangku belakang. Nah, nih kita nggak janjian tapi semoga cocok. Dia duduknya di mana? Kan kalau bangku penumpang belakang tuh kan sebenarnya bisa ditempatin 3 orang. Ya. Paling kiri, tengah, paling kanan. Dia duduk di mana? Di sebelah kanan, belakang supir. Oke, di sebelah kanan. Kalau yang Ibnu cerita di tengah. Jadi kayak emang biar kelihatan jelas banget. Jadi tengah itu ya yang kelihatan dari kaca depan tuh kan ada penumpang depan, supir, terus tengahnya tuh sempat ada kayak jeda gitu kan sebenarnya. Nah, dia nongolnya di situ. Jadi biar jelas gitu. Kalau Mas Samsung lihatnya di kanan. Sebelah kanan, di bangku penumpang kanan. Ya. Berarti di belakang supir gitu ya? Di belakang supir. Gerak kah atau cuma duduk doang diem gitu? Duduk doang diem kayak gini. Waduh. Rambutnya panjang agak ikal. Nah, kalau yang agak ikalnya nih saya baru dengar nih. Kalau yang Ibnu sih cuma ceritanya sih rambutnya panjang gitu doang sih, nggak ngomong detailnya. Tapi ya cocok semuanya, rambutnya panjang gitu. Berarti ya cewek gitu ya Mas ya. Cewek. Nah, sosok itu pernah Mas Samsul lihat nggak di tempat lain selain di mobil Aveo? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Cuma di mobil itu doang. Cuma di mobil itu doang. Iya. Oke, cuma di mobil itu doang guys. Sekarang kan yang lumayan sering parkir di situ kadang mobil barunya Ibnu tuh. Iya. Pernah ngeliat nggak ada di mobilnya Ibnu gitu? Kalau saya mobil dia sih nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau misalkan Aveo pernah nggak parkir di sebelah Alphard? Nggak pernah juga. Nggak pernah juga ya. Emang selalu di situ sih guys. Iya. Aveo tuh. Walaupun di sebelah Alphard lagi kosong nih, ya parkirnya emang selalu di situ, di basement itu. Di dekat alat gym ya, dulu ada alat gym di situ kan.
Tapi kalau dari pribadinya Mas Samsul sendiri, yang dirasain tuh lumayan terganggu nggak sih sama kayak gitu-gitu? Atau biasa aja? Sama kayak Mbak Asri gitu, biasa aja sih? Ya kalau saya pribadi sih rasa takut tuh pasti ada Pak ya. Oh, Tapi masih rasa tetap takut juga ya? Rasa takut pasti ada, tapi nggak terlalu saya bawa gitu. Ya istilahnya, melihat gini, udah gitu. Terus Mas Samsul coba lupain Iya. gitu, terus ngelakuin hal lain gitu Iya. ya, biar makin lupa gitu ya? Benar. Oh, jadi ya kalau dibilang keganggu ya keganggu, tapi yang nggak begitu Iya. berlarut-larut gitu ya, karena abis itu langsung Mas Samsul lupain gitu ya. Iya. Oh gitu. Nggak mau ngambil pusing juga sih. Nggak mau ngambil pusing ya kalau kayak gitu ya, emang bener sih sebenarnya kayak gitu tuh paling bener guys. Jadi jangan terlalu di iniin, karena kalau dia makin di iniin juga, makin ditakutin apa segala macem, ya dia makin demen ngegodainnya tuh, nakutinnya dia makin seneng gitu, makin demen. Tapi kalau dia lagi nakutin kita mental terus gitu ya, kayak alah udahlah gitu ya. Kalau dibilang merinding mah merinding pasti, takut mah takut pasti. Kalau bisa nih misalkan kayak kita lagi jalan ke dapur nih, misalkan mau ngambil makanan gitu ya, jalan ke dapur terus misalkan ada yang gangguin kayak gitu ya, kita mah pengennya cepet-cepet cabut dah dari dapur gitu, tapi ya sambil lupain juga gitu biar nggak terlalu berfokus gitu. Kalau ngambil air di dispenser di dapur gitu, pengennya cepet gitu, karena takut mah tetap pasti ada, tapi yang penting jangan terlalu dibawa lah ibaratnya gitu, jangan sampai terlalu ke bawah gitu. Itu aja tipsnya Mas, Itu aja dilupain sih. aja gitu. Tipsnya sih jangan terlalu dibawa takut, benar gitu. Mas Samsul sambil ini nggak, takutnya sambil istighfar gitu, sambil apa baca surat tertentu gitu atau gimana gitu? Ya itu sih ketika ketakutan yang benar-benar takut itu udah Oh. mati, bacaan juga. Tapi biasanya hilang Iya. kalau dibaca gitu. Ya kan pikiran lebih tenang. Oh benar, pikiran lebih tenang, mantap. Terima kasih Mas Samsul, itu aja ceritanya. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, semangat terus kerjanya. Jangan ambil pusing Mas. Jangan ambil pusing Mas ya. Soalnya kalau Mas Samsul ambil pusing, saya yang pusing cari gantinya lagi nanti ya. Oke guys, gitu dulu ceritanya soal baper kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah request juga, yang udah menanti-nanti cerita ini dari lama. Langsung Autap kabulin walaupun agak nunggu lama ya, karena sebenarnya Autapnya juga lagi lumayan banyak urusan, alhamdulillah gitu ya. Lagi lumayan banyak kerjaan. Terus masih fokus juga bolak-balik ngurusin rumah baru yang mau ditempatin gitu ya sama Indira, nemenin Indira kesana kesini gitu. Jadi baru sempat sekarang. Jadi Autap juga mau minta maaf, selain terima kasih kalian udah request, udah nungguin, Autap juga mau minta maaf baru bisa dibuatin sekarang. Kalau misalkan tembus 20.000 like, kita lanjut ke ceritanya Bang Empin. Kemarin ada cerita, dan nanti mungkin Autap juga bakalan sering bawain baper lagi kayak dulu ya kan, karena Autap juga baru baca-bacain komen, ternyata banyak juga gitu peminatnya. Jadi ya mungkin Autap bakal lanjutin. Kalian komen aja di bawah, kalian pengen dibawain konten baper apa lagi. Dan kalau misalkan kalian suka sama video kayak gini, ya seperti biasa klik tombol like, 20.000 like kita langsung lanjutin. Dan buat teman-teman yang pengen order hoodie, kaos, sweatshirt kece dari Tomodachi, langsung aja cek Instagramnya @tomodachi.merch. Buruan di order sebelum kehabisan. Dan terakhir, Autap ingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Totovelas, Femisa Squad, Praketek Lovers, Alika Lova, dan juga Ijip Squad, join sekarang juga dengan cara klik tombol layar kanan sini, ada tanda panahnya. Atau kalau misalkan belum nonton video yang kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini, ada tanda panahnya juga. Kalau ada rezeki lebih, boleh join membership Autap, gabung, dipilih aja sesuai sama kemampuan dan kebutuhan kalian. That's it. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye-bye. Thank you guys.